Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah kubus, terus titik P, ini titik tengah BC. Yang ditanyakan jarak P ke bidang BDG. Jadi ini tuh kalau titik P ke tengah-tengah DC kita hubungkan, kita buat sebuah garis ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti itu sama dengan jarak bisa titik salah satu garis ini ke bidang BDG. Yang mudah itu kita ambil ya salah satu titik. Nah, ini AC kita hubungkan. Jadi nanti itu ini sama dengan jarak titik. Nah, ini perpotongan ke bidang BDG. Yang mewakili bidang BDG adalah G ke tengah-tengah BD. Seperti ini. Terus kalau misalkan jarak C ke BDG, C ke BDG itu nanti ini tegak lurus, siku-siku. Nah, ini jaraknya adalah sepertiga diagonal ruang. Terus kalau jarak yang ini kan setengahnya kan, titik tengah ini ke BDG. Nah, ini setengah dari C ke BDG ya, setengah dari sepertiga diagonal ruang. Jadi nanti jadi 1/6 dari diagonal ruang. Jarak P ke BDG. Jadi itu sama dengan jarak salah satu titik, kalau P kita hubungkan ke DC ya, salah satu titik dari garis ini ke BDG. Jadi misalkan kita hubungkan AC. Nah, ini udah ada titik potong, jadi sama dengan jarak titik potong ke BDG. Yang mewakili BDG ini G ke tengah-tengah BD, kurang lebih seperti ini. Kalau jarak C ke BDG nanti ini adalah sepertiga dari diagonal ruang, sepertiga diagonal ruang. Terus tadi kalau jarak P ke BDG sama dengan jarak, nah tadi kita ambil satu titik potong ya, titik potong yaitu yang merah ini ke BDG. Nah, ini sekatnya tegak lurus nih. Jadi ini setengah dari sepertiga diagonal ruang. Jadi 1/6 diagonal ruang. Jadi rusuknya 12, jadi 1/6 dari 12 akar 3. Jadi 2 akar 3. Jawabannya adalah yang B. Jarak antara BH dan MN. Oke, jadi ini tuh garisnya itu sejajar. Jadi kalau sejajar ini sama dengan jarak MN ke bidang. Jadi dari HB itu kita bisa buat bidang HFBD. Jadi nanti itu sama dengan jarak N ke titik HF. Jarak N ke garis HF. Kita gambar dulu. Ini yang atasnya saja. E, F, G, H. HF kita hubungkan. Jadi ini ada titik N. Jadi N itu
bisa kita geser ya, ini sepanjang, kita buat garis yang sejajar seperti ini. Terus misalkan iki kita hubungkan, nah seperti ini. Jadi N itu bisa kita geser sepanjang garis yang sejajar ini. Nah, jadi jarak N ke HF itu sama dengan jarak titik ini. Kita kasih warna merah ya, titik ini ke garis HF. Jadi yang ini tuh sama dengan 1/4 dari EG. 1/4 EG. EG tadi diagonal bidang, jadi A akar 2. A-nya itu 2 akar 3 dikali akar 2. Jadi 1/4 dari 2 akar 6. Jadi ini sama dengan setengah akar 6. Setengah itu bisa ditulis 3/6. 3/6 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang B. 5 segi 4 beraturan, AB-nya itu 4. Terus ini tuh yang ditanyakan panjang proyeksi KL pada bidang alas. Jadi K-nya nanti kita proyeksikan ke bawah, jadi proyeksinya itu terletak pada BD. Kalau T itu proyeksinya ke tengah-tengah dari alas. K-nya ini, nah ini kita tarik ke bawah. Ini terletak pada 1/4 dari BD, 1/4. Jadi ini ke aksennya. Oke, jadi ini tuh koordinatnya itu X-nya itu 3, Y-nya 1. Jadi ke aksen 3,1. Terus kita cari proyeksi dari L. L nanti terletak pada AC. Jadi kita tarik garis ke bawah. Jadi nanti ini tuh 1/3 dari AC, tapi yang lebih dekat ke C ya. Karena ini kalau kita tarik garis ke bawah, nah ini kan udah dari sini ke sini. Ini 2/3 dari AC. Oke, ini jadi L aksen. L aksen itu jadi ini tuh kalau X-nya, nah ini ke sini. Ini 2/3 dari AB, jadi 2/3 dari 4. Jadi ini 8/3. Terus Y-nya itu dari, oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini Y-nya. Y-nya itu 2/3 dari AD. Jadi 2/3 dari AD. AD-nya itu 4 ya. Jadi ini 8/3 juga. Terus kita memakai jarak 2 titik. Jarak 2 titik itu rumusnya adalah akar dari ini tuh X1 dikurangi X2 dalam kurung kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 dalam kurung kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya ya. Ini 3 dikurangi 8/3 X-nya. 3 itu 9/3 dikurangi 8/3. Jadi ini 1/3. Ini dikuadratin. 1 dikurangi 8/3. Jadi ini min 5/3. Dikuadratin ya. Jadi ini hasilnya /, ini 1/9 ditambah 25/9 sama dengan akar dari 26/9. 9-nya keluar jadi 1/3 akar 26. Jadi jawabannya yang B. Luas segitiga HPQ. Jadi kita cari panjang sisi-sisi dari segitiga. PQ ini siku-siku di A. Jadi kalau siku-siku di A ini pakai Pitagoras ya. 9 kuadrat ditambah 4 kuadrat jadi 13. Jadi ini akar 13. PH ini 4 kuadrat 16 ditambah 1 kuadrat jadi 17.
akar dari 17. Kalau H ke Q, nah ini ada rumus cepatnya nih. 3/2 dari A. Jadi 3/2, rusuknya itu 4, jadi ini hasilnya 6. Kita ambil salah satu sudut ya, misalkan di Q. Jadi kita cari cosnya dulu. Aturan kosinus itu sama dengan kanan kuadrat ditambah kiri kuadrat dikurangi depan kuadrat dibagi dengan 2 kanan kiri. Jadi sudut itu ibarat dengan matanya, jadi depannya itu yang akar 17. Oke, kita masukkan angkanya. Akar 13 dikuadratin, 6 dikuadratin, terus dikurangi akar 17 dikuadratin. Dibagi dengan 2 akar 13 dikali 6. Jadi yang atas itu ini 36 dikurangi 4, 32 dibagi dengan 2 dikali 6, 12 akar 13. Kalau dibagi 4 jadi 8 dibagi 3 akar 13. Kita buat segitiga siku-sikunya. Jadi cos itu samping per miring, sampingnya 8, miringnya 3 akar 13. Jadi ini depannya bisa kita cari ya. Jadi 3 akar 13 dikuadratin, jadi 13 dikali dengan 9. Jadi 7 masih 2, oke 117. 8 dikuadratin 64. 7 dikurangi 4, 3. 11 dikurangi 6, 53. Akar 53. Kalau luas dari segitiga, ini itu rumusnya adalah setengah dikali kanan dikali kiri dikali sin. Setengah, kanannya itu tadi akar 13, kirinya 6, sinnya itu depan per miring, jadi akar 53 dibagi dengan 3 akar 13. Nah, sampai sini ada yang bisa kita coret agar 13-nya habis. Terus setengah dikali 6, 3 dibagi 3, 1 ya. Jadi ini bisa dicoret nih. Jadi hasilnya masih ada angka akar dari 53. Jadi jawabannya adalah yang D.